ada yang melakukan penelitian ulang riwayat-riwayat tentang telaga Rasulullah SAW ini, mereka dapati ada 80 sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Rasulullah SAW ini. Maka tidak bisa terbantahkan keberadaan telaga Rasulullah SAW ini nanti di akhirat dengan sifat-sifatnya, dengan keistimewaan-keistimewaannya, sebagaimana nanti insyaallah akan kita bawakan hadis-hadisnya. Ya. Sehingga orang yang mendustakan riwayat-riwayat tentang ini, dikhawatirkan mereka termasuk orang-orang yang terusir atau tidak bisa mendapatkan kemuliaan minum dari telaga Rasulullah SAW ini. Di antara kelompok menyimpang yang mendustakan tentang al-haud atau telaga Rasulullah SAW ini adalah kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij, karena mereka meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Otomatis mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk minum di telaga Rasulullah SAW yang letaknya di padang mahsyar. Termasuk yang mengingkari juga adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Sama, orang Mu'tazilah ini juga menganggap pelaku dosa besar di dunia hukumnya dalam manzilah baina manzilatain. Tidak disebut mukmin, tidak juga disebut kafir. Tapi nanti di akhirat, kata orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu mereka kekal di dalam api neraka, sama dengan pendapatnya orang-orang Khawarij. Nah, ada beberapa poin yang wajib kita ketahui atau yang perlu kita ketahui tentang telaga Rasulullah SAW berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya al-haud atau telaga Rasulullah SAW itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Dalam riwayat, nanti insyaallah akan kita bawakan riwayatnya, Rasulullah SAW sempat melihat telaga tersebut ketika beliau berpidato di hadapan para sahabat. Saat ini aku sedang melihat telaga tersebut, yang menunjukkan bahwasanya telaga itu sudah ada, sebagaimana surga dan neraka saat ini juga sudah ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya hadis dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, beliau bersabda, "Inni faratukum." Nanti di akhirat aku mendahului kalian menuju telaga. "Wa ana syahidun 'alaikum." Dan aku adalah saksi untuk kalian. Inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sungguh demi Allah saat ini aku sedang melihat telaga tersebut. Aku sedang melihat telagaku tersebut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Intinya telaga tersebut ada dan sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani sifat-sifat telaga tersebut karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, sifat-sifat telaga Rasulullah SAW, anna hadzal ma'a ma'ul haudi ashaddu bayadan min al-laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada susu. Wa fi riwayatin ashaddu bayadan minal wariq. Dia lebih putih berkilau dibandingkan dengan cairan perak. Al-wariq yakni al-fiddah. Kemudian dalam hadis disebutkan, ini sifat yang kedua ya, annahu abrad minats thalj. Dia lebih sejuk, dingin dibandingkan dengan salju. Yang ketiga, annama'uhu ahla minal asal. Airnya itu lebih manis daripada madu, tapi ini madu di akhirat ya. Intinya siapa yang minum dari telaga tersebut dia akan merasakan kesejukan, kenikmatan yang luar biasa. Yang keempat, anna raihatahu atyabu raihatan minal misik. Aromanya lebih harum daripada aroma misik. Sifat yang kelima, anna aniyatahu
ka'adadi nujumis sama. Ceret atau cangkir yang digunakan untuk minum di telaga tersebut sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi jumlahnya banyak sekali. Kemudian sifat yang keenam disebutkan dalam hadis yang sahih juga, anna athara syurbihi azim. Ya. Dampak setelah kita meminum dari telaga tersebut luar biasa. Wa huwa anna man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Disebutkan dalam hadis, siapa yang minum seteguk saja dari telaga Rasulullah SAW, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya, bayangkan hari itu, hari ketika manusia menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat menyusahkan. Kepanasan, letih, banyak manusia yang tenggelam dalam keringatnya, butuh minum, tapi enggak dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Dan yang bisa minum dari telaga Rasulullah SAW ini tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Sekaligus ini jaminan bagi mereka bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Wa 'inda Ahmad fil Musnad wa lam yusawwad wajhuhu abada. Dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan yang minum dari telaga Rasulullah SAW wajahnya tidak akan berubah, tidak akan dihitamkan selama-lamanya. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma taswaddul wujuh, ya, yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Hari ketika wajah-wajah itu memutih, wajahnya orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taswaddul wujuh, dan hari ketika wajah-wajah manusia hitam, wajahnya orang kafir, atau boleh jadi orang mukmin namun membawa dosa-dosa besar. Ya. Namun siapa yang bisa minum dari telaga ini dijamin tidak akan mengalami perubahan wajah menjadi wajah yang hitam seperti itu. Kemudian sifatnya yang ketujuh disebutkan dalam hadis, annahu yushkhabu fihi, yakni yusabbu fihi mizabani minal jannah wa sayatil kalam. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya sumber air telaga Rasulullah SAW ini bersumber dari surga. Ada dua saluran dari surga, sungai Al-Kautsar itu yang mengalir ke Al-Hawd. Nah, kemudian sifatnya yang ke-8 disebutkan annahu haudun wasi'un jiddan. Telaga ini sangat luas sekali, sangat luas, bahkan paling luas. Ya. Hatta inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara kama fi sahihain tulahu syahrun wa 'ardahu syahrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya lebar telaga ini itu sepanjang perjalanan sebulan. Panjangnya juga sepanjang perjalanan sebulan. Wa zawayahu sawa, kemudian sudut-sudutnya juga sama. Maka para ulama menyimpulkan bentuk telaga ini segi 4, persegi. Lebarnya dengan panjangnya sama panjang, kemudian sudutnya sama. Berarti para ulama mengatakan bentuknya murabba'us syakl, bentuknya persegi, ya. Sama sisi sama sudut. Taib. Ini poin kedua terkait sifat-sifat telaga ini, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan jarak panjang lebar telaga tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan seperti jarak dari Ailah ke San'a. Ailah ke San'a. Dalam riwayat yang lain dari Adan ke Amman. Dan itu kurang lebih 1 bulan perjalanan memang. Setelah diukur-ukur oleh para ulama 1 bulan perjalanan. Namun ada riwayat juga yang menyebutkan
jaraknya itu seperti perjalanan dari Ailah ke Juhfa. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ailah ke Makkah. Namun setelah diukur-ukur itu sejauh setengah bulan perjalanan. Nah, apakah hadis-hadis tentang panjang dan lebar Al-Haud ini hadis-hadis yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain? Jawabannya tidak, karena para ulama menjelaskan sebenarnya Nabi SAW ketika mengatakan panjangnya seperti panjang dan lebarnya itu seperti perjalanan dari Ailah ke Sana'a atau dari Ailah ke Jufa atau dari Ailah ke Makkah. Sebenarnya Nabi SAW tidak menginginkan jarak secara detail, bukan. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya telaga ini luas sekali, sangat luas. Ya, yang beliau maksudkan adalah luas, ya, bukan jarak secara detail. Kemudian para ulama juga menjelaskan jarak-jarak yang berbeda-beda ini disebutkan dalam hadis ini tergantung kecepatan tempuh. Ya, tergantung kecepatan tempuhnya. Boleh jadi yang setengah bulan perjalanan tadi ditempuh dengan kuda pacu yang paling cepat dan tidak istirahat-istirahat, terus ya, berjalan selama separuh bulan. Yang jelas luas dari telaga ini sangatlah besar dan sangatlah luas. Nah, kemudian poin yang keempat ini terkait Al-Haud dan Al-Kautsar. Ada yang memaknai Al-Kautsar yang disebutkan dalam ayat Inna a'tayna Al-Kautsar itulah telaga Rasulullah SAW. Namun yang benar Al-Kautsar dalam ayat tersebut adalah sungai di dalam surga. Sungainya Rasulullah SAW khusus buat beliau. Ya. Hanya saja air dari sungai tersebut itulah yang mengalir ke telaga Rasulullah SAW yang ada di padang mahsyar. Ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit. Jadi di peristiwa Isra dan Mi'raj itu selama perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Karena ayatnya mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Tujuannya adalah agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian di antara tanda-tanda kebesaran kami. Termasuk ketika beliau Mi'raj, disebutkan dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, beliau melihat Jibril untuk kedua kalinya dalam rupa aslinya, dalam wujud aslinya. Dalam hadis disebutkan Jibril membentangkan 600 sayapnya. Kemudian dari sayapnya itu menetes permata yakut berlian yang berwarna-warni yang tidak bisa disifatkan keindahannya, saking indahnya. Dalam hadis sahih disebutkan seperti itu. Ini termasuk sebagian di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di malam ketika beliau di Mi'raj. Termasuk ketika beliau melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon di atas langit yang ketujuh yang idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ini diliputi oleh sesuatu yang meliputinya yang sangat indah, tidak bisa disifatkan keindahannya. Indaha jannatul ma'wa. Di sampingnya itu ada surga. Rasulullah diriwayatkan masuk ke dalam surga tersebut. Nah, ketika Rasulullah masuk ke surga tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ataitu ala nahrin, aku mendatangi sebuah sungai. Hafatahu qibabul lu'lu'i mujawwafan. Di tepian sungai tersebut ada
kemah-kemah yang sangat besar sekali, tapi bukan sembarang kemah, terbuat dari mutiara. Mutiara yang sangat besar sekali, berongga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hakikatnya yang jelas mutiara di surga tidak sama dengan mutiara di dunia. Ini hanya sekedar nama untuk memudahkan pemahaman kita. Ya. Namun pada hakikatnya jauh berbeda. Karena Nabi SAW menyifatkan tentang keindahan surga, disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang saleh surga ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, yang keindahannya itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah melintas dalam pikiran atau hati manusia. Jadi sungai yang disebut di dalam Al-Quran itu sungai surga, itu bukan sungai yang kita bayangkan seperti sungai di dunia. Hakikatnya jauh berbeda. Demikian pula dengan istananya, demikian pula dengan air susunya, air madunya, jauh berbeda. Demikian pula dengan bidadarinya, tidak sama seperti wanita-wanita di dunia, jauh berbeda. Tidak pernah bisa dibayangkan. Demikian pula dengan kemah-kemah yang ada di tepi surga yang didatangi oleh Nabi SAW ini. Dia terbuat dari mutiara yang berongga. Fakultu, maka Nabi SAW mengatakan, ma hadha ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadal kautsar, ini adalah sungai Al-Kautsar yang disebutkan dalam Al-Quran, inna a'tainaka Al-Kautsar, sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad SAW sungai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini adalah sungai yang terletak di dalam surga, bukan telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah terletak di padang mahsyar, ya, untuk umat beliau, hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Karena saat itu saat-saat yang paling kita butuhkan untuk bisa minum, karena manusia dalam keadaan kehausan, kesusahan luar biasa. Nah, kemudian poin berikutnya, poin yang ke berapa ini? Poin yang kelima, ternyata ada orang-orang yang akan terusir dari Al-Haud, telaga Rasulullah SAW. Setelah nyampe mau minum dicegah, terusir. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa minum dari telaga tersebut, bukan orang-orang yang terusir. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, hadis Bukhari, ana faratukum 'ala al-haud, aku akan mendahului kalian menuju telaga. Karena kita sudah bahas sebelumnya, yang pertama kali terbongkar kuburannya kemudian bangkit adalah siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Ibrahim alaihissalam. Kita sudah sebutkan hadisnya. Kemudian segenap orang-orang beriman akan diberikan pakaian. Rasulullah lebih dulu menuju telaga. Faman waradahu syariba minhu, siapa yang mendatangi telaga tersebut akan minum dari telaga tersebut. Wa man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abada, siapa yang minum seteguk dari sungai tersebut, dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun, namun kata Rasulullah SAW, akan datang sekumpulan orang, a'rifuhum, saya mengenali mereka, saya kenal mereka ketika di dunia, wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenal saya. Thumma yuhadu baini wa bainahum, tiba-tiba terhalang antara aku dengan dia, mereka diusir. Qala innahum minni, maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka itu bagian dari saya, mereka umat saya, kata Rasulullah SAW. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, wahai Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka rubah sepeninggalmu. Ya, banyak tafsiran para ulama terkait maknanya, insyaallah nanti akan kita bahas.
fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Ya, celakalah, ya, merugilah orang-orang yang merubah agama sepeninggalku, ya, atau merubah keyakinannya. Banyak tafsiran para ulama terkait hal ini. Taib. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Nanti akan datang menuju aku beberapa orang laki-laki di antara kalian. Di antara kalian. Kalian ini siapa? Rasulullah sedang bersabda di hadapan para sahabat. Artinya kalian di sini adalah orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah dan mereka mengenal Rasulullah SAW, atau pernah dilihat oleh Rasulullah dan mereka pernah melihat Rasulullah SAW. Namun mereka bukan sahabat Rasulullah SAW. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, maka ketika aku hendak memberikan mereka minum dari telaga tersebut, ukhtuliju duni, tiba-tiba mereka diseret, dicegah, kemudian diusir. Fa aqulu ay rabbi ashabi. Ini lafaznya mengatakan demikian. Ay rabbi ashabi. Ya Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Namun para ulama menjelaskan ternyata mereka ini bukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW karena mengenali mereka, ya, Rasulullah mengatakan mereka sahabatku wahai ya Allah. Yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, para ulama mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, mereka yang terusir itu pertama adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka ketika di dunia semasa hidup Rasulullah SAW menampakkan diri sebagai orang Islam, namun ternyata mereka menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tidak semua identitas orang munafik itu diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak semua. Ada orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh Rasulullah ternyata mereka orang munafik. Al-Quran menyebutkan demikian. Ya. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Di antara orang-orang di sekeliling kalian itu ada orang-orang Arab Badui, mereka orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan ada juga di antara penduduk kota, ya, di Madinah, maradu 'ala nifaqi. Ada di antara mereka itu juga orang-orang munafik. Sangat hebat kemunafikan mereka. La ta'lamuhum. Engkau tidak mengetahui identitas mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak tahu isi hati manusia. Tidak tahu perkara gaib kecuali kalau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara gaib, dan Allah tidak mengabarkan kepada siapapun juga kabar gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Dia ridhoi. Ya. Itu pun tidak semua ilmu gaib dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu tentang identitas semua orang munafik yang ada di Madinah. Sebagian di antara mereka tidak diketahui mereka itu munafik oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ayat ini, ya, antum bisa buka nanti ayat ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-101. Maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Sungguh keterlaluan kemunafikan mereka wahai Muhammad SAW. Engkau tidak
mengetahui identitas mereka. Nahnu na'lamuhum, namun kami mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sanu'adzibuhum marrataini, kami akan mengadab mereka 2 kali. Para ulama menyebutkan diadab di dunia, kemudian diadab nanti di akhirat. Atau diadab di akhirat 2 kali lipat, berlipat ganda. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan menuju azab yang sangat besar. Dalam ayat yang lain disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu sungguh mereka akan ditempatkan di keraknya neraka. Di keraknya neraka, ya. Bagian paling dangkal api neraka, dan itu azabnya yang paling berat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Baik. Di sini ada faedah jemaah sekalian. Ini faedah tentang akidah yang berharga sekali. Jadi kalau Rasulullah SAW ini kan ceritanya mau dikasih minum ini di telaga Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka diseret, dihalangi, kemudian diusir. Nabi kaget. Kemudian Nabi mengatakan, mereka teman-temanku, ashabi, sahabat-sahabatku ya Allah. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi kalau Nabi saja, ya, yang lagi sedikit bisa ngasih minum, ternyata nggak bisa, ya, untuk sebagian orang. Maka apalagi selain Nabi, dari kalangan entah dia wali, entah dia siapa, ya, entah dia kiai, tuan guru atau ustadz, ya, tidak bisa memastikan dirinya sendiri saja, tidak bisa memastikan dia akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Ya, apalagi mau menuntun tangan manusia ke surga misalnya. Sebagian tokoh, ya, sebagian manusia ada yang begitu ghulu, melampaui batas, mengkultuskan gurunya, ya. Sampai-sampai mereka menganggap tenang. Kita kalau berguru kepada kiai fulan, tuan guru fulan atau ustadz fulan, kita pasti dijamin surga. Ya, karena guru kita ini mengatakan, tenang wahai murid-muridku, ya, saya yang paling terakhir masuk surga sebelum kalian. Kalian dulu harus masuk surga, baru saya. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang memastikan, tenang, saya akan tuntun kamu nanti. Saya akan gandeng tanganmu ke surga. Yes, ya salam. Kita saja belum bisa memastikan diri kita apakah mendapatkan minum di telaga Rasulullah SAW, apakah masuk surga atau tidak. Ya. Nabi SAW tinggal sedikit lagi memberikan minum dari telaga tersebut. Bahkan riwayatnya mengatakan demikian. Ya. Unawilukum li unawilahum ukhtiliju duni. Ya. Mau istilahnya disodorkan oleh Nabi SAW minum. Tinggal sedikit mau minum, tapi dicegah. Dan Nabi SAW tidak bisa memaksa, Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa memaksa malaikat-malaikat yang mengusir mereka itu. Kembalikan itu sahabatku, itu muridku, nggak bisa. Ya. Apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga bahwasanya orang-orang yang akan terusir dari telaga Nabi SAW ini adalah jelas orang-orang yang murtad. Karena sepeninggal Nabi SAW itu banyak kabilah-kabilah Arab itu yang setengah-setengah imannya mereka murtad. Ya, mereka mengatakan Nabi kok mati gitu ya. Kemudian kok matinya itu seperti manusia biasa gitu. Ini ujian keimanan buat mereka. Ternyata mereka tidak lulus dalam ujian ini. Banyak mereka yang murtad, dan termasuk mereka inilah orang yang murtad sepeninggal Nabi. Jadi ketika Nabi masih hidup, Nabi taunya mereka ini secara zahir mereka muslim. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, mereka murtad. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu bahwasanya si fulan ini akan murtad,
nggak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu. Kemudian yang ketiga, tafsiran para ulama, orang-orang yang terusir dari telaga ini, ada orang-orang yang beriman mati sebagai orang Islam, namun mereka adalah ahli bid'ah, sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, atau orang yang gemar melakukan bid'ah, atau orang yang mendakwahkan kebid'ahan. Ya, dalilnya adalah ucapan yang dikatakan kepada Nabi, la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan sepeninggal engkau. Mereka mengada-adakan ajaran yang baru, mengada-adakan ritual yang baru yang tidak pernah engkau ajarkan, bahkan akidah yang baru yang tidak pernah menjadi akidahmu. Nah, jadi yang pertama tadi siapa? Orang munafik. Kemudian orang yang murtad. Nah, orang munafik jelas bukan sahabat Nabi. Demikian pula orang yang murtad sepeninggal Nabi, ini bukan sahabat Nabi. Karena definisi sahabat menurut para ulama, sepakat mereka mengatakan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, dia beriman kemudian dia mati di atas keimanan. Ini sahabat. Tapi kalau dia mati tidak di atas keimanan walaupun sempat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan sahabat. Adapun ahli bid'ah ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat yang ahli bid'ah tidak ada di zaman kita yang banyak. Kemudian ternyata berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, ada pelaku maksiat juga nanti yang akan dicegah atau diusir dari telaga Rasulullah SAW. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis, innahu sayakunu 'alaikum umara, sungguh akan datang nanti para pemimpin, para penguasa. Fala tu'inuhum ala zulmihim. Mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Jangan sekali-kali kalian tolong mereka dalam kezaliman. Jangan dukung mereka. Jangan support mereka. Falan yarida 'alayyal haud. Siapa yang membenarkan kedustaan mereka, membenarkan kezaliman mereka, maka dia nanti tidak akan bisa mendatangi telagaku, kata Rasulullah SAW. Ya, hadis dari sahabat Khabbab ibn al-Arad dihasankan oleh Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu ya, sudah masuk waktu. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Poin yang keenam, sebagian orang yang benci kepada sahabat Rasulullah SAW. Siapa mereka jemaah? Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan yang mengikuti pemahaman mereka. Mereka benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, benci kepada Umar bin Khattab, sampai bahkan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan para sahabat selainnya, ya, selain Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat. Mereka menjadikan hadis ini, hadis tentang beberapa orang yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW, mereka jadikan alat untuk mentaan, mencela para sahabat. Yang mereka menafsirkan yang terusir ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan kawan-kawan, Utsman dan yang lainnya. Mereka lah orang yang telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Padahal pujian Allah Subhanahu wa taala, isyarat tentang pujian Allah terhadap Abu Bakar As-Siddiq itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, siapa di sini yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Ini ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersembunyi dalam gua. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca sampai menjelang hari kiamat. Tiga-tiganya orang Syiah Rafidhah justru mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dialah orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau seperti itu, ayat Al-Quran yang memuji Abu Bakar ini berarti ayat yang salah. Kan seperti itu konsekuensinya. Secara tidak langsung mereka mau mengatakan ayat yang memuji Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, ini ayat yang keliru. Na'udzubillah. Jadi kita sudah terangkan tadi ketika Nabi mengatakan ashabi, ya Rabbi ashabi, mereka sahabat-sahabat. Maksudnya adalah orang-orang yang dianggap Nabi sebagai sahabat karena Nabi melihat zahirnya mereka muslim. Ternyata mereka menyimpan kekufuran. Nabi tidak tahu isi hati manusia kecuali kalau dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua identitas orang munafik itu dikabari oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Atau yang kedua, terkait mereka yang akan murtad sepeninggal Rasulullah SAW, dan mereka bukan sahabat Rasulullah SAW secara istilah, ya. Nah, itu jawaban kita, ya. Kalau kita menemukan ada orang-orang yang menjadikan hadis ini untuk mendiskreditkan para sahabat. Kemudian yang terakhir, apakah semua nabi memiliki telaga? Apakah hanya Rasulullah SAW saja yang memiliki telaga di akhirat? Jawabannya, Nabi SAW sendiri yang menjawab, inna likulli nabiyyin hawdha. Setiap nabi itu memiliki telaga masing-masing untuk umatnya. Wa huwa qa'imun 'ala hawdihi biyadihi. Wa huwa qa'imun 'ala hawdihi biyadihi 'asa. Yad'u man 'arafa min ummatihi. Setiap nabi memiliki telaga. Dia berdiri di tepi telaganya, di tangannya ada tongkat. Kemudian dia menyeru umatnya untuk mendatangi telaga tersebut. Dia menyeru siapa yang dia kenal.
Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW nanti bagaimana mengenali kita? Hah? Yang ikut pertemuan sebelumnya insya Allah bisa jawab ini. Nah, barakallahu fiik. Dari air bekas air wudu. Karena itu akan bercahaya, ghurran muhajjalina, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Itu akan menjadi cahaya. Jadi kita dikenali oleh Rasulullah SAW dari cahaya bekas air wudu kita. Ya, makanya Abu Hurairah itu dia termasuk yang luar biasa kalau berwudu itu. Ya, ditunaikan betul sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah dalam berwudu adalah mengulangi 3 kali basuhan. Walaupun boleh sekali basuhan, tapi saking inginnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk mendapatkan keistimewaan ini di akhirat kelak, maka beliau nggak pernah meninggalkan atau selalu intens mengamalkan sunnah ini, mengulangi membasuh anggota wudu itu 3 kali. Termasuk juga di antara makna memperbesar cahaya bekas air wudu adalah dengan selalu menjaga wudu. Kalau batal wudu lagi, walaupun tidak sedang sholat atau tidak hendak sholat misalkan. Yang penting selalu menjaga kesucian. Nah, ini termasuk di antara maknanya. Ya, jadi kita berwudu itu bukan hanya untuk sholat saja, bukan hanya untuk baca Quran saja. Ya, wudu itu adalah ibadah tersendiri, ibadatun mustaqillah, ibadah tersendiri. Kita berwudu saja, walaupun tidak hendak sholat atau tidak hendak baca Quran, itu sudah ibadah. Nah, orang yang senantiasa mempertahankan wudunya, kalau batal wudu lagi, ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya yang luar biasa nanti di akhirat. Ya, bahkan mereka insya Allah menjadi orang-orang yang terdepan, pertama kali dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk minum di telaga beliau. Jadi setiap Nabi itu memiliki haud dan mereka akan menggiring umatnya, memanggil umatnya, orang-orang yang mereka kenal untuk minum ke haud mereka masing-masing. Ala innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru tab'an. Bahkan para nabi itu nanti berbangga-bangga siapa telaganya yang paling banyak pengunjungnya. Ya. Siapa telaganya yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni la arju an akuna aktsarahum tab'a. Sungguh aku benar-benar berharap telagaku lah yang paling banyak pengunjungnya. Dan dalam riwayat yang lain memang disebutkan umat Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak akan mengisi kaplingan-kaplingan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Nah, mungkin hanya ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita di pertemuan pekan depan sudah masuk Ramadan belum? Belum ya, masih ada satu pertemuan lagi. Kita bahas lebih detail tentang asy-syafa'atul uzma. Apa saja perbedaan syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Banyak orang menganggapnya sama sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan. Nauzubillah. Ya, insyaallah itu akan kita bahas. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.